Shinobu Kocho adalah seorang pilar dengan teknik pernapasan serangga atau yang disebut juga sebagai Bushi Hashira, dan dia merupakan sosok pilar yang suka membuli rekannya yaitu Giru Tomioka. Sebagai salah satu dari dua pilar perempuan di seri anime ini, Shinobu digambarkan memiliki tubuh yang sangat mungil dibanding Hashira lainnya, dengan kulit yang pucat serta mata besar berwarna hitam keunguan. Karena ciri fisiknya tersebut, membuat Shinobu sering diremehkan oleh iblis yang menjadi lawannya, ditambah dengan fakta bahwa Shinobu tidak memiliki tenaga yang cukup untuk memenggal kepala iblis seperti Hashira lainnya. Namun meskipun begitu, Shinobu dikenal sebagai sosok Hashira yang sangat cerdas dan ahli di bidang obat-obatan. Hal ini dibuktikan dari kemampuannya yang dapat membunuh iblis tanpa memenggal kepala mereka, dan hanya menusuknya dengan pedang berlapis racun bunga wisteria. Dengan kecerdasannya inilah Shinobu kemudian memerankan bagian penting dalam kemenangan pasukan pemburu iblis, di mana dia sengaja merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh Doma, sehingga membuka kesempatan bagi Kanao dan Inosuke untuk bisa mengalahkan iblis bulan atas tersebut. Walaupun Shinobu menjadi pilar kedua yang harus tewas di seri anime ini, tapi berkat keahlian dan kecerdasannya, hal itu mampu memberikan perubahan yang besar bagi pertarungan pemburu iblis dan pilar lainnya dalam usaha untuk mengalahkan Raja Iblis Kibusuji Muzan. So di video kali ini, kita akan membahas karakter Hashira yang merupakan pengguna dari teknik pernapasan serangga, yaitu Shinobu Kocho. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kisah hidup Shinobu dimulai pada 18 tahun yang lalu, di mana dia terlahir sebagai putri bungsu dari sebuah keluarga kecil yang harmonis, bersama kedua orang tua serta kakak perempuannya yaitu Kanae yang sangat menyayanginya. Namun kehidupan Shinobu dan Kanae kemudian berubah setelah iblis menyerang rumah keluarga mereka, di mana kakak beradik ini harus melihat secara langsung saat ayah dan ibunya yang tewas setelah dibantai oleh iblis tersebut. Beruntung ketika iblis itu berusaha untuk menyerang Shinobu serta sang kakak, seorang Hashira tiba-tiba datang dan segera menyelamatkan mereka dengan membunuh iblis tersebut, yang kemudian diketahui bahwa Hashira itu adalah Gyomei Himejima. Peristiwa inilah yang kemudian membuat Shinobu serta Kanae menaruh rasa hormat yang mendalam kepada Gyomei Himejima, sehingga setelah kejadian tragis yang mereka alami, mereka lalu berjanji untuk menjadi pembunuh iblis agar bisa melindungi satu sama lain, dan mencegah agar orang lain tidak menanggung hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Shinobu dan Kanae kemudian tinggal di kediaman Gyomei untuk dilatih menjadi seorang pemburu iblis, dan setelah dinyatakan lulus, mereka lalu dibimbing untuk berlatih di bawah pengawasan dari seorang mantan Hashira. Selama pelatihannya, sang kakak yaitu Kanae akhirnya berhasil menguasai teknik pernapasan penuh serta meningkatkan kekuatannya, dan bertahun setelahnya Kanae kemudian naik peringkat menjadi Hashira bunga. Sedangkan Shinobu sendiri menjadi murid Suguko bagi sang kakak, dan dia berhasil mengembangkan teknik baru dari turunan teknik pernapasan bunga, yang diberi nama sebagai teknik pernapasan serangga. Berbeda dari sang kakak yang tumbuh dengan memiliki fisik yang tinggi serta tubuh yang kuat, Shinobu justru tumbuh dengan memiliki tubuh yang lemah, sehingga hal ini membuatnya kesulitan untuk mengayunkan pedangnya sendiri. Karena hal itulah berbekal kemampuan obat-obatan yang pernah diajarkan oleh sang ibu, Shinobu lalu membuat ramuan racun wisteria yang mematikan bagi iblis, dan dia lalu memodifikasi pedangnya sendiri menjadi lebih tipis dengan hanya menyisakan ujung yang tajam untuk dilapisi dengan racun yang telah dibuatnya. Shinobu juga mengembangkan gaya berpedang yang unik, di mana dia tidak memenggal kepala iblis yang menjadi lawannya, dan justru membunuh secara perlahan menggunakan efek racun dengan menusuk tubuh iblis tersebut. Karena potensi kakak beradik ini serta bakat Shinobu yang sangat mahir dalam bidang obat-obatan, Kagaya lalu memberi mereka tempat tinggal yang kemudian kita kenal sebagai Butterfly Mansion, di mana rumah ini digunakan sebagai pusat penelitian serta basis pemulihan bagi pemburu iblis yang terluka. Di sana mereka juga merekrut Aoi Kanzaki yang merupakan seorang mantan pemburu iblis, dan beberapa pelayan yang berasal dari anak-anak yatim piatu yaitu Sumi dan Kyo serta Nao Takada. Suatu hari di umurnya yang mencapai 14 tahun, Shinobu menemani Kanae untuk pergi ke suatu tempat, di mana mereka bertemu dengan gadis kecil yang dibawa sebagai budak di sebuah jembatan. Karena tertarik dengan gadis tersebut, Kanae lalu mencoba untuk berbicara dengannya. Tapi pria yang membawa gadis itu segera memarahi mereka dan meminta bayaran jika ingin berbicara dengan gadis yang dibawanya.
Menyadari hal itu, Shinobu yang kesal langsung berkata jika dia akan membeli gadis kecil ini. Dan dengan cepat Shinobu lalu mengeluarkan banyak uang dari balik bajunya, kemudian melemparkan uang tersebut ke arah pria yang memarahi mereka. Setelahnya kakak beradik ini pun membawa gadis budak itu kabur bersama, dan kemudian merawatnya di Butterfly Mansion untuk menjadikannya sebagai murid Suguko yang baru. Karena gadis ini tidak memiliki nama, Kanae pun lalu memberikan nama untuk gadis tersebut yang seterusnya kita kenal sebagai Kanao Suyuri. Selama merawat Kanao kecil, kita akan diperlihatkan watak Shinobu yang sebenarnya berbeda jauh dengan yang kita ketahui sekarang, di mana Shinobu muda memiliki karakter yang tegas serta mudah kesal dengan keadaan sekitarnya. Namun karakter Shinobu yang seperti ini nantinya akan berubah, seiring kejadian tragis yang akan dia alami. Di tahun yang sama, ketika sang kakak yaitu Kanae mendapatkan tugas untuk membunuh iblis di suatu kota, ternyata Kanae justru harus bertarung melawan iblis bulan atas kedua, yaitu Doma. Pertarungan tersebut berjalan tidak seimbang karena kekuatan Doma yang jauh lebih besar, sehingga membuat Kanae terluka sangat parah sebelum akhirnya ditemukan oleh Shinobu. Peristiwa ini pada akhirnya membuat Shinobu harus menyaksikan sekali lagi bagaimana satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki harus tewas oleh keganasan iblis, sehingga hal itu membuatnya menyimpan amarah serta rasa dendam yang begitu besar dalam hatinya. Sejak kematian sang kakaklah yang membuat Shinobu merubah sifat serta karakternya menjadi lemah lembut serta ceria. Hal ini dia lakukan untuk mengenang kepribadian dari Kanae, serta salah satu cara untuk menyembunyikan rasa amarah juga dendamnya terhadap keberadaan para iblis. Kematian Kanae juga otomatis menjadikannya naik peringkat sebagai anggota Hashira yang baru, dan selama tahun berikutnya, Shinobu menjadi penanggung jawab penuh dari Butterfly Mansion, serta menjadi sosok kakak yang baik bagi anak-anak yang tinggal di sana, juga menjadi guru untuk melatih Kanao. Selama tugasnya menjadi Hashira, Shinobu lebih sering ditugaskan bersama Gyuto Mioka untuk menjalani misi membasmi para iblis, sehingga tak heran jika Shinobu adalah Hashira yang terlihat dekat dengan Gyu. Shinobu dan Gyu hadir ketika mereka menerima misi untuk membasmi iblis di Gunung Natagumo, di mana dia terlihat muncul di hadapan Zenitsu yang saat itu sedang sekarat, akibat terkena racun dari iblis laba-laba. Shinobu memuji Zenitsu yang berhasil menekan penyebaran racun menggunakan teknik pernapasannya, dan kemudian menyuntikkan obat penawar agar nyawa Zenitsu bisa terselamatkan. Setelah menyelamatkan Zenitsu dari pengaruh racun, Shinobu lalu bertemu salah satu anggota iblis laba-laba milik Rui, di mana mereka kemudian bertarung satu sama lain. Namun Shinobu dengan mudah mematahkan serangan iblis tersebut, dan langsung menyerang balik iblis itu menggunakan teknik pernapasan serangga bentuk pertama miliknya. Meskipun awalnya meremehkan kekuatan Shinobu yang tidak bisa memenggal kepalanya, tapi tubuh iblis itu justru mulai meleleh karena efek racun dari pedang milik Shinobu, sehingga membuatnya hancur seketika. Tak lama setelah Gyu berhasil menyelamatkan Tanjiro serta Nezuko dari iblis bulan bawah yaitu... Tapi Gyu justru bersikeras untuk melindungi kakak beradik ini. Kesal dengan sikap Gyu tersebut, Shinobu mulai memancing emosi Gyu dengan sengaja membuli pilar air ini, dan Shinobu berkata jika sebenarnya Gyu tidak disukai oleh pilar lainnya. Gyu pun segera menyuruh Tanjiro dan Nezuko untuk kabur dari sana, dan dengan cepat dia lalu menahan pergerakan dari Shinobu. Hal ini membuat Shinobu mulai menyerang Gyu menggunakan pisau dari sepatunya, tapi sebelum serangan itu mengenai Gyu, seekor burung gagak tiba-tiba muncul membawa pesan dari Kagaya, dan memerintahkan mereka untuk membawa Tanjiro serta Nezuko menuju markas pemburu iblis. Sesampainya di sana, Shinobu bersama Hashira lainnya mendengarkan keputusan Kagaya, di mana Kagaya memerintahkan mereka untuk menerima keadaan Tanjiro dan Nezuko di pasukan pembunuh iblis, dengan catatan bahwa Urokodaki serta Gyu yang menjadi jaminannya. Setelah semua terselesaikan, Shinobu menyarankan agar merawat Tanjiro serta Nezuko dan teman-temannya di Butterfly Mansion, lalu menyuruh para Kakushi untuk membawa mereka ke sana. Beberapa hari kemudian, dia mengunjungi Tanjiro serta teman-temannya untuk menanyakan kabar mereka, dan menyuruh mereka untuk memulai pelatihan teknik pernapasan. Singkat cerita, setelah Tanjiro serta Zenitsu dan Inosuke mulai berlatih di sana, Shinobu terlihat mendatangi Tanjiro yang saat itu sedang berlatih pernapasan di atas atap, dan dia memuji usaha Tanjiro yang tidak pernah menyerah untuk terus berlatih. Meskipun Shinobu saat itu berkata sambil tersenyum, tapi Tanjiro bisa mengenali aroma kemarahan yang selalu muncul dari tubuh Shinobu,
sehingga hal itu membuat Shinobu terkejut karenanya. Shinobu pun lalu bercerita bahwa dia memang sedang marah dan selalu merasa emosi. Hal ini karena rasa frustasinya akan keberadaan iblis yang telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, keberadaan para iblis ini juga telah membunuh keluarga serta kakak perempuannya. Di markas pemburu iblis, Shinobu kembali terlihat ketika menyapa Rengoku yang akan menjalani misi Mugen Train, dan dia mengucapkan agar Rengoku selamat setelah menjalani misi tersebut. Namun sayangnya Rengoku harus gugur ketika menjalani misinya setelah dibunuh oleh Akaza, dan Shinobu tampak sedih ketika mendengar kabar kematian dari Rengoku. Saat arc desa penempa pedang berakhir, Shinobu kembali terlihat di pertemuan darurat para Hashira yang dipimpin oleh Amane Ubuyashiki, di mana Shinobu berusaha untuk membujuk Giyu agar mau mengikuti pelatihan para Hashira. Tapi ketika pelatihan tersebut dimulai, Shinobu justru tidak ikut berpartisipasi dan malah berada di rumahnya dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. Kanao lalu datang dan meminta Shinobu untuk melatihnya. Shinobu pun sedikit terkejut dengan perkataan Kanao tersebut, dan dia memuji Kanao karena sekarang telah berani mengungkapkan perasaannya. Namun berikutnya Shinobu justru memasang wajah serius di hadapan Kanao, dan kemudian dia mulai menceritakan tentang sosok iblis yang dulu pernah membunuh kakak mereka. Sementara itu burung gagak milik Kagaya muncul di persembunyian Tamayo dan memintanya datang ke markas pembunuh iblis, di mana Tamayo akan bekerja sama dengan Shinobu untuk mengalahkan Kibusuji Muzan. Singkat cerita, setelah kematian Kagaya dengan meledaknya markas pembunuh iblis, Shinobu terlihat bersama Hashira lainnya berusaha membunuh Muzan, namun Muzan berhasil menjebak mereka ke dalam kastil Infinity. Di dalam kastil tersebut, Shinobu memasuki sebuah ruangan dan melihat bagaimana Doma yang sedang memakan anggota sektenya sendiri. Lalu Shinobu pun segera menolong salah satu wanita di sana. Shinobu kemudian bertanya pada wanita itu apakah dia baik-baik saja. Tapi sebelum bisa menjawab pertanyaan Shinobu, wanita muda itu justru meledak dan mati tepat di depan matanya. Melihat hal ini akhirnya membuat amarah Shinobu memuncak, dan dengan tatapan tajam, dia bertanya apakah Doma mengingat Haori yang dulunya adalah milik Kanae. Dengan menyebalkan, Doma justru menjawab sambil mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa memakan Kanae, sehingga Shinobu pun semakin marah dan segera menyerang iblis bulan atas tersebut. Pertarungan Shinobu melawan Doma terjadi dengan cukup sengit, dan Doma bahkan terkesan dengan kecepatan serangan Shinobu, sampai Doma mengalami kesulitan untuk menangkisnya. Walaupun awalnya Doma meremehkan Shinobu karena menyadari jika Shinobu tidak bisa memenggal kepalanya, tapi Doma menjadi bersemangat setelah tahu jika kekuatan Shinobu sebenarnya adalah untuk meracuni lawannya. Tapi meski serangan Shinobu bisa mengenai tubuh Doma dan memberikan efek racun padanya, ternyata tubuh Doma mampu menyerap racun tersebut dan menetralkannya, sehingga situasi pertarungan berbalik dan membuat Shinobu menjadi terpojok. Shinobu mulai menyerang kembali dan berhasil menggunakan teknik pernapasannya untuk membunuh Doma. Tapi Doma juga membalas serangan Shinobu dengan menusuk dan menghancurkan paru-paru milik Shinobu. Serangan terakhir Shinobu pada Doma membuat mereka terbang ke langit-langit dan hampir bisa mengalahkannya. Tapi Doma lagi-lagi mampu pulih dengan cepat, sehingga Shinobu yang sudah terluka parah dan kelelahan pada akhirnya harus tewas setelah diserap Doma tepat di hadapan Kanao. Meski terkesan kalah dari pertarungan, namun ternyata tindakan Shinobu yang merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh Doma adalah bagian dari rencananya, karena Shinobu telah menanamkan racun yang 70 kali lipat lebih mematikan ke dalam tubuhnya sendiri. Pada akhirnya racun yang sangat besar itu membuat tubuh Doma benar-benar hancur dan meleleh, sehingga Inosuke serta Kanao pun berhasil mengalahkan dan memenggal kepala dari iblis bulan atas kedua tersebut. Setelah kejadian itu, di alam baka Shinobu dan Doma pun berbicara satu sama lain, di mana Doma akhirnya bisa merasakan emosi dan mengungkapkan rasa cintanya pada Shinobu. Namun sambil tersenyum, Shinobu jelas langsung menolaknya, dan Shinobu berkata dengan mengutuk Doma agar membusuk di neraka. Tidak berhenti di sana, peran Shinobu bahkan masih berpengaruh dalam usaha pembunuh iblis serta para Hashira untuk mengalahkan Kibusuji Muzan, karena obat yang telah dia buat bersama Tamayo ternyata mampu melemahkan kekuatan Muzan dan membuat Raja Iblis ini berhasil dikalahkan. Shinobu terakhir diperlihatkan bersama saudara perempuannya yaitu Kanae untuk memberikan restu pada Kanao, sebelum akhirnya kakak beradik ini dengan bahagia bersatu kembali dengan orang tua mereka di akhirat.
Secara umum sebagai Hashira, tentunya Shinobu adalah seorang pendekar pedang yang sangat terampil. Namun sayangnya keterampilannya tersebut tidak didukung karena fisiknya yang lemah. Tapi meski begitu Shinobu tetap bisa menutupi kelemahannya dengan kecerdasan serta kreativitas yang dia miliki. Hal ini terlihat dari bagaimana dia mampu menciptakan teknik pernapasannya sendiri, yaitu teknik pernapasan serangga. Shinobu juga mendesain pedangnya secara khusus, di mana senjata pedangnya memiliki fungsi sebagai stinger atau penyengat. Bahkan senjata ini dibuat langsung oleh kepala desa penempa pedang, dan berfungsi layaknya serangga yang menyengat lawannya menggunakan racun. Karenanya Shinobu selalu melapisi racun wisteria di pedangnya yang mematikan bagi iblis, di mana racun itu terdapat di selongsong pedang milik Shinobu yang selalu dia bawa bersama pedangnya. Shinobu juga memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Bahkan Doma sebagai lawan sempat kewalahan untuk mengimbangi dan menangkis serangannya tersebut. Meski bertubuh mungil, ternyata Shinobu juga memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap racun. Hal ini terbukti bahwa dia sengaja menyuntikkan tubuhnya sendiri dengan racun seberat 37 kg, hingga membuat racun tersebut 70 kali lebih mematikan dan mampu membunuh iblis bulan atas sekalipun. Selain itu, Shinobu memiliki keahlian di bidang obat-obatan serta pengetahuan tentang medis. Terbukti dari bagaimana dia mampu mengembalikan tubuh Zenitsu ke kondisi normal meski telah terkena racun dari iblis laba-laba. Keahlian Shinobu serta Tamayo juga mampu memberikan perlawanan yang sangat merugikan bagi Kibusuji Muzan, hingga mampu membuat kekuatan Raja Iblis ini melemah ketika pertarungan akhir berlangsung. Satu hal lagi cerita menarik dari Shinobu adalah ketika dia pertama kali bergabung menjadi pemburu iblis. Para Kakushi pernah membuatkan seragam yang terbuka di bagian dada untuk Shinobu kenakan. Tapi Shinobu yang kesal segera melempar seragam tersebut dan membakarnya di hadapan mereka. Hal itu juga dia lakukan ketika Kakushi membuatkan seragam yang sama bagi Kanao, di mana Shinobu juga langsung membakar seragam tersebut. So itulah pembahasan mengenai sosok Hashira dengan teknik pernapasan serangga, yaitu Shinobu Kocho. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.